Ustadz, kalau tak salah Nabi Ibrahim punya 2 istri. Betul itu. Yang satu namanya Siti Zahra, Sarah. Bukan Zahra. Zahra itu adalah nama Fatimah. Namanya Fatimah Az-Zahra. Sedangkan istri Ibrahim namanya Sarah. Sarah itu ibunya Ismail. Ibunya Ismail itu Hajar. Satu lagi ibu dari silsilah Nabi Ishak. Mohon ceritakan silsilah dari ketuanya keturunan nih Pak Ustadz. Nabi Ibrahim nikah sama Sarah, tak ada anak. Habis itu dia nikah lagi sama anak bangsawan Mesir namanya Hajar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak, waktu itu umurnya 86 tahun. Barulah melahirkan anak istrinya bernama Hajar. Anak itu diberi nama Ismail. 13 tahun sesudah itu, umur 99 tahun, istrinya yang sudah diponis orang katanya mandul takkan punya anak, sudah tua, melahirkan anak namanya Ishak. Lalu Ishak tadi punya anak keturunan namanya Yakub. Yakub punya keturunan namanya Yusuf. Yusuf punya saudara banyak sekali, ada Yahuza. Itulah cucu cicit bernama Yahudi Bani Israel. Sedangkan dari jalur Ismail tadi, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itu keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. 2 jalur ke bawah. Saya dengar di salah satu radio dakwah bahwa perempuan haid boleh masuk masjid. Dalilnya, pada zaman Nabi ada seorang perempuan yang tinggal dalam masjid sebagai pembersih masjid. Lalu ada sahabat yang duduk di masjid saat itu berwudu, sedang saat itu mereka sedang junub. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Masalah perempuan masuk masjid, dia berdalil mengatakan boleh. Yang tak boleh juga punya dalil. Mana dalilnya? Ini mimbar Nabi, itu dinding rumah Nabi. Nabi pergi ke tepi rumahnya. Dia panggil Aisyah. Nawilinil khumrah. Hai Aisyah, tolong kau ulurkan untukku kain. Khumrah, kain. Kata Aisyah, aku tak bisa mengulurkan ini. Wa ana haid, aku sedang haid. Aku tak bisa mengulurkan ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi, tanganmu kan tak haid. Itu dalil tangan boleh masuk, orangnya tidak. Ibu kalau ada mau ngasih kolak, masukkan tangan. Tapi orangnya di luar. Itu dalil. Makanya buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Orang yang sedang maaf cakap halangan tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh duduk di masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Makanya perempuan yang sedang halangan, Aisyah ketika sampai di Makkah halangan, dilarang Nabi tawaf. Tawaf itu di mana? Dalam masjid. Dilarang Nabi tawaf karena tawaf dalam masjid. Maka saya pakai pendapat jumhur mayoritas ulama. Adapun alasan karena ibu tuh mau wirid ikut pengajian, datang aja wirid. Di mana duduknya? Masjid kan ada emperan. Mikrofon dipasang di luar. Makanya masjid-masjid itu hampir semua masjid ada emperan. Makanya kalau saya sedang pengajian ada laki-laki duduk di emperan, nah itu haid semua. Emperan masjid Selasar. Ingat tak Masjid Raya Pasar Bawah dulu, bangunan yang lama. Pejamkan mata, bayangkan bangunan lama, kuning tebal. Kenapa ada? Masjid Sahabudin Siak, Masjid Baitur Rahman Aceh, Masjid Raya Medan, semuanya ada emperan. Itu bukan sekedar arsitektur bangunan, ada hukum fikih di dalam. Dia tetap duduk di luar. Bukan perempuan selama halangan tak boleh pengajian, mikrofon dipasang di luar. Mungkin dia tak dapat AC lah, karena tak bisa ke dalam. Masjid An-Nur luar lapang banyak. Katanya juga ayat Al-Quran untuk ditadabburi, bukan untuk menghias dinding-dinding masjid. Apa maksudnya Pak Ustaz? Dia tak suka kaligrafi. Buang. Jadi dulu yang kaligrafi di dinding Masjid Nabawi itu mau dicopot, mau didempul semua. Datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Kata Syekh Sya'rawi, mau dicopot ini kaligrafi. Iya. Ketika kalian melihat kaligrafi ini, apa yang keluar dari mulut kalian? Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa. Apa yang kalian ingat waktu melihat kaligrafi ini? Betapa, apa salahnya? Syekh Sya'rawi ditulis dalam buku Muzakkirat Syekh Sya'rawi. Beliau sudah lama, sudah meninggal 1998. Masalah-masalah yang terjadi sekarang sudah beliau alami dulu. Beliau 15 tahun di Makkah menghadapi orang yang mirip macam-macam ini. Apakah mubah dinding masjid dihiasi Al-Quran? Ada dalil atau contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah kuldi, lalu kemudian dia diusir dari surga. Setelah itu dia pun berdoa. Doanya Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata dia? Allahumma inni atawassalu ilaika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ampunkanlah aku berkat Muhammad. Kata Allah, ente tahu Muhammad dari mana? Ente tahu Muhammad dari mana? Karena ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, ku angkat kepalaku, kulihat ada nama di tiang aras. Kulihat ada nama di tiang aras. Apa nama di situ? Muhammad, bersanding dengan nama. Kaligrafi sudah ada di tiang aras. Kenapa ditulis di situ Utsman? Kenapa ditulis di situ Ali? Dulu saya bingung. Kenapa Allah, Muhammad, Utsman, Ali, Umar? Salah satu ciri masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tulisan Umar. Karena orang Syiah paling benci dengan Umar dan Abu Bakar, Utsman. Biasanya kalau tak di mimbar, tak di atas. Itu bukan sekedar sembarang tulis, ada makna di situ. Sejarah. Sekarang Bandung, di Jawa Syiah sudah besar. Bagaimana cara membedakan masjid Ahlussunnah? Kalau kita masuk, ada tulisan Umar, Utsman. Biasanya di mimbar tulis, ini mimbar Syiah nih. Tak ada. Tapi untung di atasnya ada Umar, untuk membedakan. Itu bukan asal tulis saja itu. Ada makna di balik. Pak Ustadz, semoga Ustadz selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya belajar mengaji dengan seorang ustadz di rumah saya. Ketika sudah 1 bulan dia mengajar, saya memberi beliau uang, ucapan terima kasih. Dia menolak. Katanya kalau terima uang itu berarti dia sama saja menjual ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Baguslah. Yang saya khawatirkan tadi dia pasang bandrol. Itu baru kita khawatir. Kalau dia tak mau. Nah, adakah guru mengaji, imam, khotib, muazzin itu digaji pada zaman Nabi? Ya. Dari mana? Baitul Mal. Baitul Mal itu pemasukan income-nya dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, pajak. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itu untuk gaji. Penjaga Baitul Mal digaji oleh Nabi. Meninggal Nabi dipegang oleh Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar dipegang oleh Umar. Meninggal Umar dipegang oleh Utsman untuk menggaji itu semua. Jadi jangan katakan tak ada. Nah, berapa gaji Nabi itu? Jadi ada orang menembak saya dengan surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak mengambil gaji. Nabi Muhammad itu enggak ada gajinya Pak Ustaz. Ada pena? Ada Pak Ustaz. Kertas ada? Ada. Ini saya tuliskan. Waktu perang Badar, Nabi dapat berapa? 50.000 50.000 keping uang dinar.
1 dinar beratnya 4,25 gram, kita patok harga 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumus, 20%. Gaji Nabi perang Badar saja 20 miliar. Gaji Nabi perang Badar saja, belum lagi perang-perang yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi itu tak bergaji, dia tidak belajar sirah sejarah. Yang tak boleh itu ustadz masang bandrol, ngundang saya ke sini sekian. Nah, itu baru itu ustadz setan. Betul. Kalau bangun tidur dan jam 8 lewat, apakah masih boleh sholat subuh? Aneh-aneh ini pertanyaan. Man nama, siapa yang tertidur, walam yusalli, tak salat subuh, balas syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Hadis Sahih Bukhari. Siapa yang tidur sampai tak salat subuh, kencing setan di telinganya, dilaknat Allah SWT. Maka setel jam waker, jangan sampai tak salat subuh. Man taraka salata muta'ammidan, dibuatlah nonton bareng sampai jam 2, jam 3, tidur, maka dia meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kafir secara nyata. Kalau sampai nonton bareng sampai jam 4, padahal 1 jam lagi itu tertidur sampai jam 8, itu sengaja dia meninggalkan sholat, kafara jihar. Buka kitab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, fikih 4 mazhab, itu kata dia kafir. Bukan kata saya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tolong jelaskan bagaimana sejarahnya sampai ada perbedaan antara kaki celana menutup mata kaki dan tidak menutup kaki. Yang satu hadisnya, ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka. Yang satu lagi hadisnya, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong baru masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa. Yang satu ini dia tak mau sombong, tak sombong, sombong tak sombong neraka. Makanya kalau jumpa pertama kali bukan tengok muka, kaki. Kalau yang ini ndak, yang kelompok ini yang tak sombong siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau tak sombong tak apa-apa. Dikombinasikannya hadis ini dengan hadis ini, man jarra thawbahu khuyala, untuk sombong-sombong. Karena dulu Raja Romawi, Raja Persia, jubahnya panjang-panjang untuk sombong, untuk angkuh. Kata Imam Nawawi, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau tak sombong tak apa-apa. Sudah saya tulis di buku saya 37, masalah populer tentang masalah isbal, celana, jubah, kain lewat mata kaki ke bawah. Bolehkah saya bersalaman dengan saudara laki-laki dari keluarga ayah dan ibu saya? Ini yang bertanya, ini perempuan mau bersalaman dengan abang ayahnya, dengan adik ayahnya, boleh. Abang ayahnya, adik ayahnya itu mahram dia. Abang emaknya dengan adik emaknya, pakciknya itu, pamannya itu boleh. Yang jadi masalah anak laki-lakinya, sepupu enggak. Sepupu tak boleh. Abang ayah, adik ayah boleh. Abang emak, adik emak boleh. Tapi anak dari abang emak, sepupu tak boleh. Tak mahram lagi. Terus kalau dari keluarga saya gimana Ustaz? Contohnya paman dari suami saya. Itu dah jauh dah, sudah. Paman suami saya. Tak mahram. Jadi kalau dia datang, namaste. Namaste. Namanya salam Mahabharata. Secara hukum Islam, apa hukum yang pantas untuk kafir yang menghina Islam? Waqatiluhum, pancung kepala.
Tak ada hukuman lain. Kenapa mereka semena-mena? Karena mereka tidak segan dengan kita. Karena kita bisa dibayar dengan serangan fajar. Dia sudah tahu, alah bayar aja selesai itu, cincailah. Belakangan ini telah terjadi masalah surat Al-Maidah 51 yang ditayangkan di salah satu stasiun TV berjudul Ahok Minta Maaf. Tapi ada umat Islam yang mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada Al-Quran. Apa pandangan Pak Ustadz tentang hal ini, dan apa kiai dari Pak Ustadz supaya kita sebagai kiat Islam tidak terpecah belah? Orang yang menghina Islam, menghina Quran, dia dibawa ke pengadilan. Lalu di pengadilan itu ada namanya jaksa penuntut umum. Disitulah bersaksi nanti ulama. Saya sebagai ulama, nama saya Syekh Abdul Sabur Syahin, bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini bernama Nasr Farid Wasil sudah menghina Al-Quran. Lalu saya sebagai hakim memutuskan berdasarkan saksi ahli, maka orang ini kafir. Tok, tok, tok. Maka Nasr Hamid Abu Zaid, bukan Nasr Farid itu ulama, Nasr Hamid Abu Zaid dinyatakan kafir oleh pengadilan tinggi Mesir. Kasus begitu pernah terjadi di Mesir. 2 kali kasus yang saya tahu. Yang kedua kasus namanya Farak Fodah. Kata si Farak Fodah, Quran itu tidak relevan untuk zaman. Maka bersaksi ulama namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali nuntut ke pengadilan. Dengan ini berdasarkan saksi ahli Syekh Muhammad Al-Ghazali bahwa Farak Fodah kafir. Setelah keluarkan fatwa itu, Farak Fodah mati, dibunuh orang. Di tempat kita tidak ada itu. Kenapa? Islam lemah. Islam di tempat kita lemah. Umat Islam harus sadar ini. Jangan sampai lagi sibuk dengan khilafiyah. Apakah semua Yahudi itu jahat, Pak Ustadz? Dijawab oleh Quran, laisu sawa. Tidak sama antara mereka. Lalu ada yang baik? Ada. Yang baik itu mana? Masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, baik. Kalau dia tak masuk Islam, jahat. Apakah masih ada zaman ini Yahudi yang baik? Ada. Saya dikirim video Yahudi dari Amerika masuk Islam, sekarang jualan minyak wangi di Palestina. Lupa pula saya nama judulnya, kalau mau cari di YouTube. Buat situ Jews convert to Islam, nanti dapat videonya. Jews, Jews itu artinya Jews, Yahudi, convert to Islam, beralih ke agama Islam. Nampak nanti Yahudi yang masuk Islam. Masih ada sampai hari ini. Jews convert to Islam. Saya mau bertanya, takdir Pak Ustadz, takdir itu terbagi 2. Takdir mubram, takdir mu'allaq. Takdir mubram salah satunya jodoh. Bagaimana Ustadz seorang pemuda yang meninggal belum nikah? Kemana jodohnya? Tentang mati, bagaimana Ustadz yang orang ditakdirkan meninggal bunuh diri? Berarti Allah tak adil pada dia. Bagaimana Ustadz supaya kita tak suudzon kepada Allah? Ini kata Syekh Sya'rawi ya, dalam Fatawa Kubra. Takdir itu ketika kita bisa memilih. Pilihan ini saya bisa tak milih nih antara teh manis dengan air putih, bisa tak milih? Maka pada saat saya bisa memilih, ini takdir untuk memilih yang baik atau yang lebih baik. Mana dalilnya? Umar bin Khattab ketika sampai di suatu lembah, datang wabah taun, pes. Dia pindah. Sahabat yang lain mengatakan, kenapa kita tak terima saja, ini kan takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang baik kepada yang lebih baik. Ini air putih ini baik, tapi ada teh manis yang lebih baik. Menikah gitu juga. Ini Pak Ustadz, mana fotonya ini? Ini kaya nih Pak Ustadz, tapi tak berjilbab. Wah, ini tak baik nih. Yang ini berjilbab Pak Ustadz, tapi susah. Kau nikah sama ini, rezeki bisa dicari. Kalau ini pertama, ini kedua, mantap juga.
pilihan. Tapi saya menjadi orang Melayu itu bukan pilihan, takdir. Pernah malaikat dulu bawa kertas, Abdul Somad, kamu jadi orang apa? Nah, saya menjadi orang Melayu ini bukan pilihan, ini dipilihkan. Ada saatnya kita dipilihkan, ada saatnya kita memilih. Mati, kalau belum ajal takkan mati. Minum baygon tak mati, tesi minum superpel tak mati, tak mati. Berapa banyak orang mau mati tak mati, berapa banyak orang yang tidak disangka mati, mati. Habis baca talqin mati, sedang sujud terakhir mati, habis minum kopi mati, kopi Mirna mati. Jadi orang yang bunuh diri itu, orang bunuh diri itu dia memang sudah ditakdirkan mati jam 9:30. Andai dia tidak minum racun itu pun tetap juga dia mati. Tapi kemudian dia salah memilih. Makanya kita selalu dimintakan supaya diberikan pencerahan, cahaya. Ya muqallibal qulub. Jadi dia mati bukan karena racun itu. Andai dia tidak minum racun itu, dia tetap juga mati. Misalnya ditakdirkan dia jam 9:30 nih harus mati, dia tidak minum baygon itu, terus pergi dia makan jus mangga, tiba-tiba tersedak dia mati. Cuman mati ketika minum jus mangga itu husnul khotimah, mati ketika minum baygon su'ul khotimah. Dan dia memilih. Allah kasih dia mata, Allah kasih dia telinga, Allah kasih dia hati. Inna sam'a wal basar wal fuad. Kalau kau minum racun, kau mati su'ul khatimah. Tapi kalau kau beramal soleh, kau husnul khatimah. Dengan penuh kesadaran diminumnya racun. Pahami dengan baik. Kalau tidak nanti sesat. Na'udzubillah. Ini tipis, setipis kulit bawah. Hukum dan ancaman untuk tetangga yang tak bertegur sapa apa Pak Ustaz? La yahillu li muslimin, tak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Yang sudah lewat 3 hari 3 malam balik dari sini miss call lah, SMS, peace, damai. Merasa paling benar dan tak bisa menerima perbedaan. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Kita tidak selamanya bisa menyampaikan kebenaran dengan lidah kita. Kita bisa pinjam buku, kita bisa pinjam ceramah, kita bisa pinjam orang lain menyampaikan kebenaran. Kalau dia mudah menerima kebenaran, lunak hatinya. Kalau dia keras hatinya tak mau menerima kebenaran, Nabi menyuruh dia makan pakai tangan. Kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Tak bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, sebenarnya bisa dia makan pakai tangan kanan, tapi kesombongannya membuat dia makan begini. Orang sombong tak mau menerima cakap itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jangan cakap Ustaz, cakap Nabi jadi tolaknya. Saat pengumuman juara untuk anak-anak ikut lomba mengaji, ada yang bertepuk tangan dalam masjid saat itu. Lalu ada yang bilang tak boleh tepuk tangan dalam masjid. Betulkah tak boleh tepuk tangan dalam masjid Pak Ustaz? Tepuk tangan itu boleh bagi perempuan ketika mengingatkan imamnya salah. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan dia tepuk tangan. Ada 2 kemungkinan, imam itu salah atau menyamuk kan. Tepuk tangan. Adapun kalau ada tepuk tangan dalam masjid menghilangkan sakral kesucian masjid. Masjid sama seperti stadion, sama seperti diskotik. Sedangkan masjid itu tempat yang hening, tempat berzikir. Nanti kalau dibolehkan tepuk tangan, orang akan sweet-sweet. Kelompok juara 1, sweet. Apa jadinya masjid itu nanti? Nah, makanya jangan tepuk tangan. Illa muka'au wa tasdiyah. Kalau yang berdalil dengan ayat, kata dia dulu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi dengan tepuk tangan dan bersweet-sweet di Masjidil Haram.
Mana lebih baik menyempurnakan baca Al-Fatihah daripada membaca ayat panjang-panjang dalam solat? Dua-duanya. Baca Al-Fatihahnya sempurna, baca ayatnya. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Al-Fatihah? Apabila dalam solat berjamaah imam ada salah bacaan ayatnya, kemudian disempurnakan oleh makmum sementara imam tak mengulanginya lagi bacaan yang salah tadi, sahkah solatnya? Tengok dulu, kalau merubah makna tak sah, kalau tak merubah makna sah. Berubah maknanya gara-gara salah hurufnya itu batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang betul. Tergantung berubah makna atau tidak. Kapan waktu sholat tahajud yang paling afdal? Sepertiga malam. Jam berapa tuh Pak Ustaz? Jam 1, jam 2 sekarang. Apakah Rasulullah tidur kembali setelah tahajud lalu bangun kembali sebelum subuh? Iya, dia berbaring miring setelah tahajud menunggu azan subuh. Jika misalkan waktu subuh masuk pukul 5, saya bangun 4.30, lalu mandi, wudhu, terus sholat tahajud 4.50. Apakah masih ada waktu? Ada, sampai azan. Asal jangan di miss call-nya muazin. Jangan azan dulu ya. Asal sudah masuk waktu, walaupun muazin tak azan, habis waktu. Tapi kalau 4.50 itu udah di ujung-ujung gitu. Tak sampai jud tahajud. Jika subuh pukul 5, sampai pukul berapa boleh melaksanakan sholat sunat fajar? Apakah sampai iqamat subuh? Pasang 15 menit setelah azan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar sama dengan qabliyah subuh. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Yang mau usollinya lain, usolli sunnatal fajri. Sholat rakaatnya 2. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad Allahus samad. Waktunya ba'dal adzan. Nabi melaksanakan itu sesudah azan. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Cepat bangun, datang ke masjid. Salat di rumah tak masalah. Salat qabliyahnya di rumah, bukan salat subuh dulu. Masalah zakat profesi, 2 kertas lagi. Seorang yang sudah bekerja dengan penghasilan 4 juta sebulan sementara dia masih melanjutkan pendidikannya, meluruskan kuliah, apakah wajib dia membayarkan zakatnya? Ya, 4 juta zakatnya 100.000. Bayarkanlah, Allah akan bukakan pintu rezeki dari yang lain. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti bagi siapa yang berzakat, beri ganti bagi siapa yang berinfak, beri ganti. Tak 1, tak 2, tak 3 tentang masalah keutamaan sedekah, zakat, infak, wakaf. Bersedekah, Allah akan ganti. Jika imam salah dalam solat, artinya solat 4 rakaat jadi 5. Makmum di belakangnya mengetahui tapi jauh dari imam tempat berdirinya. Apa jauh pula? Dan tidak dibacanya subhanallah. Bagaimanakah hukumnya bagi makmum tersebut? Dan apa yang harus dilakukan untuk, masa yang di muka itu tak ada yang ingat satu pun? Yang satu di belakang itu ingat? Apa yang harus dilakukan untuk menyempurnakan solat? Setelah solat, kasih tahu dia, Pak Imam, tadi itu 5 tuh Pak Imam. 5 kata dia. Iya. Maka sujud sahwi setelah salam. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasjud. 2 kali sujudnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ingatnya sebelum salam itu sujud baru salam. Kalau ingatnya sesudah salam itu sujud. Sujud sahwi afdal sebelum salam, boleh sesudah salam. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Selesai sholat zuhur, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu sehingga zuhur 2 rakaat? Kata Nabi 2 rakaat tadi. Iya.
tegak lagi Nabi, tambahnya 2 rakaat lagi, habis itu sujud sahwi. Nah, itu kurang, yang ini berlebih pula 5. Maka sujud sahwi saja, karena tak ada solat cara mengurang, tak ada menambah aja. Biasa kita dengar bahwa bid'ah ada 2, bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Bagaimana dengan pendapat Ustadz bahwa ada salafi menyatakan bahwa bid'ah memang ada 2, bid'ah mufassiqah, bid'ah mukaffirah. Kalau orang lain membagi tak boleh, kalau dia membagi boleh. Bid'ah tak boleh dibagi, bid'ah tak boleh dibagi. Ini ente kok bagi? Kalau kami membagi boleh, kalau kalian tak boleh. Satu bid'ah yang menyebabkan orang fasik, satu bid'ah menyebabkan orang kafir. Kalau sudah orang itu fasik, tak boleh jadi imam, tak boleh dengar ceramahnya. Itu cara menembaknya. Apa perbedaan antara Rabbayana dengan Rabbauna? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, 2 orang tua bapak, 2 orang tua bapak, 2 orang tua bapak, kedua orang tua kami masing-masing. Kalau yang satu lagi, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna. Ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang tua kami. Orang tua saya, orang tua bapak menyatu menjadi orang-orang tua. Itu bedanya. Masalah Pak Ustaz? Tak masalah. Rabbayana dengan Rabbauna. Rabbayana saghira, Rabbauna sirara. Ustaz baca yang mana? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Tapi saya tak menyalahkan yang wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Dia pakai jamak. Ini dia pakai tunggal tapi untuk masing-masing. Karena dhamirnya di ujung na kami. Apa yang membuat Imam Al-Bukhari dan Muslim menerima hadis dari golongan Syiah? Karena saya mendengar dari kuliah Habib Rizik yang mengatakan bahwa Syiah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak kafir. Nah, datanglah Syiah mengatakan kalian menolak Syiah, padahal di dalam Sahih Bukhari itu banyak Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Syiah. Ternyata yang dimaksud Imam Al-Bukhari periwayat Syiah orang yang melebihkan Ali tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Ini masalah istilah. Kalau Imam Bukhari mengatakan periwayat ini Syiah, itu artinya periwayat itu melebihkan Ali tapi tetap menerima Abu Bakar dan makanya apa kata Imam Syafi'i? Kalau mencintai Ali itu dituduh Syiah, akulah Syiah. Kata Imam Syafi'i. Saya pun begitu. Kalau mencintai Ali itu dikatakan Syiah, akulah Syiah. Karena saya mencintai Ali. Maka saya selalu menyebut Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi saya tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Syiah yang sekarang itu, yang mutaakhirin itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi jangan terjebak pada kata Syiahnya. Jangan lihat sekesingnya, sampulnya, tapi isinya di dalam. Nah, yang sekarang yang di Bandung itu Syiah sekedar melebihkan Ali tetap mencintai Abu Bakar atau mengkafirkan Abu Bakar? Mengkafirkan Abu Bakar. Mereka setiap selesai sholat subuh angkat tangan, namanya doa laknat sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar sudah merampas keimaman Ali. Bukan itu yang dimaksud Imam Bukhari. Hati-hati, mereka menikam dari dalam. Imam Bukhari bermaksud begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Ada taslim satu lagi. Mohon jelaskan Pak Ustaz tentang doa bersama setelah salat.
Dah, tahlilan dalam rangka orang meninggal. Tahlilan orang meninggal itu berkirim doa. Doa sampai doa untuk orang mati sampai. Mana dalilnya Pak Ustaz? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kau lewat di makam jangan mulutmu diam saja, kau baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustaqirin nasallallahu wa lakumul afiyah. Sampai doa. Tahlil sampai dah. La ilaha illallah. La sampai. Mana dalilnya? Nabi membelah pelepah korma. Kenapa kau belah pelepah korma kau tancapkan di kubur? Karena pelepah korma itu bertasbih, tasbihnya sampai. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apakah tasbih jamaah al-jihad tak sampai? Sampai. Sedekah makan sampai? Sampai. Mana dalil sedekah makan sampai? Ummi matat, kata saat mak saya mati, apa tasaddaq anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, sedekahlah. Itu menunjukkan sedekah sampai. Isi orang kumpul tu doa, tahlil, la ilaha illallah, zikir, baca Quran. Apakah bacaan Quran sampai? Sampai. Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran, fahuwa hasanun, paling elok sekhatam Quran. Tak sanggup dia sekhatam Quran dibacanya hatinya Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Hatinya Quran. Hatinya Quran tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Kunut di salat subuh, kunut salat subuh Hanafi Hambali tak ada kunut. Makanya Saudi Arabia tak ada kunut, karena Saudi Arabia itu bermazhab Hambali. Yang ada kunutnya Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei Syafi'i. Maroko Pak Ustaz, Maroko Maliki. Maliki pakai kunut. 2 tahun saya di Maroko pakai kunut. Hanafi Hambali tak ada kunut. Maliki Syafi'i pakai kunut. Nah, kalau jadi imam pilihlah. Saya pilih Syafi'i. Saya pakai kunut. Tapi kalau jadi makmum ikut imam. Wa in qanatal imam. Kalau imam mau berkunut ikut. Hai Imam Hambali, ya, saya ikut engkau tak berkunut. Bagus. Bagaimana kalau saya solat subuh ternyata imam saya itu bermazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, kalau imam mau berkunut angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan karena sisanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yansu man 'adait tabarak rabbana ta'ala fakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Yang hafal, yang tak hafal diam aja. Yang pulang-pulang. Apa yang kau baca tadi? Entahlah, tengok kau bergerak-gerak. Udah saya bahas ini udah saya bahas semua dalam buku 37 masalah populer. Boleh fotokopi, yang ada punya kopi banyak-banyak bagikan. Saya pergi ke Buluh Cina, setinggi torak kitab itu. Siapa yang fotokopi ini dek? Entah pak, banyak orang tuh. Ini kopinya banyak-banyak. Saya husnuzon aja, mungkin dia bagi-bagi. Entah dijualnya, Allah alam. Apakah menjawab azan itu wajib Pak Ustaz? Sunnah. Kalau perintahnya kuat tak dilakukan diancam, wajib. Perintahnya kuat tapi tak ada ancaman, sunat. Hanya sekedar tatawu, sunat. Nah, tentang menjawab azan itu sunat. Apa dalilnya? Siapa yang menjawab seruan azan seperti ucapan muazin kecuali pada lafaz la haula wala quwwata illa billah ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati, wajiblah dia dapat syafaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la, tapi jangan pula sampai ditulis di situ asyhadu an la ilallah. Maksudnya matikanlah komputer, shutdown, switch off, tutup. Mulailah. Jangan lagi ngobrol. Datang kawan cerita, gimana saya? Allahu akbar, Allah. Stop. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.